Gue skip Pixel 7 karena nggak ada rencana buat pakai sebagai daily driver. Terus nggak ada lensa telefoto periskopnya juga. Dan Romi yang biasanya nyobain Pixel versi kecil juga skip ya, karena banyak banget kerjaan di akhir tahun kemarin. Dan dia juga udah terlalu betah tuh sama Samsung Galaxy Z Fold 4. Tapi rasa penasaran gue akhirnya ketolong juga nih. Ada orang yang minjemin gue Pixel 7 yang kebetulan juga harganya udah masuk akal sekarang ini. Jadi enak buat kita bahas, khususnya untuk kalian-kalian anak-anak tim Pixel. Oke, gue pinjem HP ini tuh dari Hendrik dan Hengki Trending Tech. Mereka juga udah review. Jadi jangan lupa silahkan nanti mampir ke channelnya Trending Tech. Oke, balik lagi nih ya ke si Pixel 7 ini sebagai sebuah HP yang baru-baru ini terpilih jadi salah satu HP yang terbaik, MVV, kamera terbaik, bahkan channel tech review paling legend di Indonesia. Sobat HP, Bang Moldi sama Om Irwan itu sepakat ya kalau HP ini sebagai HP dengan kualitas foto terbaik di tahun 2022. Padahal tuh nggak masuk resmi ke Indonesia. Nah, dari awal HP ini rilis, kendalanya itu adalah harga. Sebagai HP yang gak resmi di Indonesia, ada peraturan IMEI dan pajak yang membuat harga HP ini tuh jadi mahal banget. Padahal harga aslinya di US sana itu cuma 600-an dolar, sekitar 9 jutaan. Dijual di sini sampai 14-15 jutaan. Tapi sekarang ini harganya tuh udah nyentuh di 12 jutaan. Nah, ini udah mulai menarik nih ya. Gue cek harganya di Tokopedia sekarang udah pada mulai turun. Dan kalau mau beli pastiin yang ori dan bayar pajak biar IMEI-nya aman. Pokoknya kalau mau beli barang yang pasti ori, cari aja di Serbu Official Store Tokopedia. Ada flash sale sampai 90% dan cashback dari banyak brand terkenal. Cek aja linknya, nanti ada di deskripsi ya. Kalau menurut gua ini harganya udah mulai matching ya, udah mulai seimbang sama harganya iPhone 14 yang resmi di sini, karena Pixel 7 ini ibaratnya adalah sebuah iPhone versi Android. User interface-nya tuh smooth banget, HP Android yang sistemnya ringan, terus kualitasnya mendekati kualitas iPhone, khususnya nih ya untuk kalian para pengguna Instagram Story. Yang paling pertama nih ya pengen gue bahas tentu aja adalah kameranya. Kamera Pixel ini selalu punya tempat buat antusias fotografi. Kombinasi computational fotografi Google Kamera HDR Plus yang makin berkembang teknologinya. Ada dual expose slider, HDRNet, motion photo, astrofotografi, video HDR10, sampai editing Google Foto aja itu ada magic erasernya, ada photo unblur, dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Nah, di sini gue ngerasa kekurangan yang cukup lumayan ngeganggu nih adalah galeri Google Foto yang kurang maksimal. Lebih terasa agak lelet aja, agak lemot. Ngedit pakai Magic Eraser itu lambat banget loadingnya, bahkan sampai ke potong video aja itu lambat bener. Save editingnya jauh banget lah kalau dibandingin sama galerinya iPhone yang cepet dan responsif. Semoga aja Google ngasih perhatian yang lebih ya buat Google Foto ini, karena ini adalah salah satu aplikasi galeri favorit gua. Aplikasi kameranya itu udah cepet banget, satset lu asal foto aja langsung jadi bagus semua. Agak disayang nih ya kalau aplikasi galerinya itu lelet. Balik lagi ke kualitas foto dari Pixel 7 ini, punya kualitas detail yang kelewatan tajam. Pada foto ini kelihatan banget ya, sharpeningnya tuh ditingkatin sama Google. Detailnya gila banget, tapi untungnya punya skin tone yang bagus berkat teknologi real tone yang mereka punya. Gue tes juga nih ya, warnanya cukup akurat. Foto-foto dalam kondisi daylight, low light, sunset, sunrise bakalan auto cakep-cakep semua. Auto detail, punya kontras yang sesuai sama selera mata gua. Dynamic range sama saturasinya juga pas kalau kalian nggak suka editing-editing lagi. Kesan naturalnya masih terasa meski sedikit aja boost warna-warnanya. Kualitas kamera ultra wide sama normalnya juga minim banget perbedaan warna. Jadi bakalan aman-aman aja nih ya, kualitasnya bakalan sama persis mau foto daylight ataupun low light. Untuk foto portrait mode-nya, gue merasa Pixel 7 ini masih cukup tertinggal ya menggunakan metode lama. Kalau zoom di portrait mode itu juga cuma digital aja. Yang paling gue suka dari si kamera Pixel ini adalah kecepatannya dalam nangkep momen. Nah, ini dia nih yang bikin HP ini setara dengan kemampuannya kamera iPhone. Buat foto-foto yang challenging melawan cahaya, sekarang ini shadow udah minim noise. Ada processing khusus yang handle hal ini. Untuk
Foto low light juga ada auto night sight yang kali ini nggak lama-lama banget waktu ngambil fotonya. Ada settingannya juga, disable, auto, ataupun maksimum exposure buat yang lebih oke lagi. Nah, karena ini adalah versi non-pro, jadinya nggak ada lensa telefotonya. Google punya teknologi super zoom, ditambah lagi sensor yang mereka pakai adalah 50 megapiksel yang tentunya bakalan kepake buat crop dan zooming. Tapi kalau dibandingin langsung nih ya sama Pixel 7 Pro dari 2 kali sampai 4 kali zoom, itu masih bisa ngelawan. Nah, udah mulai kesulitan kalau udah masuk ke 5 kali zoom sampai 8 kali zoom. Hasilnya udah cat air, detailnya juga udah kelihatan ada artifak. Nah, di sini jelas ya kalau digital zoom itu nggak akan pernah bisa ngelawan lensanya periskop. Nah, beda cerita kalau lawannya itu cuma optical zoom aja. Sedikit aja nih gue bisa bandingin hasil si Pixel 7 ini lawan HP Xiaomi terbaru, Xiaomi 13 Leica yang punya 3 kali optical zoom dan hasilnya masih bisa ngelawan. Nah, masuk ke perekaman video, banyak yang bilang urusan video mah iPhone masih belum ada lawannya bang. Itu ada benernya, ada peningkatan yang ditawarkan Pixel 7 series ini yang benar-benar menarik. Rekam 4K 60 fps saja itu bisa pindah-pindah lensanya dan punya dynamic range yang cukup luas. Nah, karena punya dynamic range yang cukup luas, makanya banyak reviewer yang bilang kalau perekaman low light Pixel 7 ini banyak noise-nya. Menurut gue sih nggak seperti itu ya. Peningkatan dari seri sebelumnya ini cukup terasa, noise lebih terasa minim dan dynamic range-nya cukup terjaga. Perekaman video low light udah masuk dalam kategori yang bagus, bahkan di resolusi 4K 60 fps dan minim jitter juga. Nah, banyak yang bilang kalau rekam video 4K di Pixel 7 itu gampang panasnya bang. Nah, sekarang begini ya, mau HP apapun bahkan sampai ke kamera yang beneran sekalipun, kalau namanya rekam 4K itu udah pasti panas. Nah, kalau menurut gue ini hal-hal yang sangat-sangat wajar. Lagian untuk konten yang selama ini gue kerjain buat YouTube, sosial media, itu hampir selalu merekam di resolusi 1080 60 fps aja. Jarang banget ya gue ngerekam 4K kecuali untuk ambil sampel aja. Kalaupun dibutuhkan misalnya untuk cropping, gue rekam footage video pakai resolusi 4K. Nah, ini adalah contoh kamera depannya nih. Anak gua nih lagi ngambek, jadi baru habis dijemput pulang sekolah. Biasanya beli es krim Milo House yang baru tuh, dan ternyata udah nggak ada, lagi kosong stoknya, jadi dia nangis ngambek tuh. Nah, ini contoh kamera depan juga, resolusinya 4K ya. Dynamic range-nya juga bagus. Aduh. Berat, Kita coba jalan. Oke. Fitur untuk video juga ada upgrade, ada cinematic panning yang udah support 4K portrait video sama seperti iPhone, dan terakhir buat antusias videografi ada namanya perekaman video 4K dalam format HDR10 di 4K 30. Oke, selesai kamera, kita ke bagian desain HP-nya. Gue agak kecewa sih ya sama yang versi Pro yang warnanya menurut gue biasa aja kecuali yang warna putih. Nah, Pixel 7 yang non Pro ini malah cakep banget ya pilihan warnanya, apalagi yang lemongrass ini. Lihat penampilannya cantik banget, mana ukurannya juga compact, termasuk dalam kategori yang enak handlingnya. Terus layarnya 6,3 inci dengan bezel yang nggak tebel-tebel amat, pas buat ukuran tangan gua. Misalnya nih ya, gua kalau lagi keluarin HP dari kantong itu biasanya kan langsung satu tangan aja buat gunainnya. Misal mau langsung motret itu tinggal pencet power 2 kali, cekrek-cekrek, itu gampang banget dan cepet banget. Kendala yang gua alamin itu ada di fingerprintnya aja.
Pixel ini agak ngeselin ya, maunya tuh sama temper glass yang mahal aja kayak White Stone Dome, baru aman dan lancar. Gue coba pakai tempernya Mokolo yang harganya 70 ribuan, fingerprint itu lelet, kadang bisa, kadang lancar, kadang nggak bisa sama sekali. Untungnya ada face unlock, tapi ini bukan solusi banget karena kalau posisi outdoor kita masih harus pakai masker, jadinya agak ribet ya. Nah, soal penampilan kayaknya udah nggak perlu dibahas banyak-banyak lagi karena udah banyak juga yang bahas ya. Bahannya udah pakai kaca Gorilla Glass Victus, terus build quality-nya juga termasuk solid, termasuk batannya juga klik banget. Terus udah ada IP rating 68, udah tahan air dan debu. Kamera, ukuran HP sama desain Pixel 7 ini udah gua banget. Terus ada 3 hal lagi yang paling prinsip buat gua yang menandakan kalau sebuah HP itu bagus apa enggaknya, yaitu display, speaker, dan vibrating motor. Konsisten, itulah kata yang tepat ya buat Google melalui line up-nya Pixel ini. Selalu memberikan 3 hal ini dengan perpaduan hardware dan software yang oke. Layar OLED 1080 dengan refresh rate 90Hz udah bersih dari kendala black crash ataupun tint. Upgrade banget lah ya dari Pixel 6 yang banyak kendala black crash-nya. Kualitas speakernya juga udah juara, udah stereo, ditambah lagi vibrating motornya juga gurih banget buat klik-kliknya. Notifikasi kalau HP ini lagi ada di kantong gua itu nggak pernah miss, selalu berasa. Nah, menurut gua kualitasnya ini udah mentok banget ya, udah top banget. Mohon ya Google jangan di downgrade lagi, jangan sampai kejadian kayak Pixel 4 ke Pixel 5. Ke bagian performanya, banyak yang bilang kalau Pixel 7 itu kecil bang, skor benchmarknya, chipsetnya lemah. Nah, buat gua sebuah flagship itu bukan sekedar spek aja, apalagi chipsetnya doang. Kalau lu nyari performa, silakan lu ambil flagship killer yang jualannya tuh performa doang, experience-nya masih abu-abu. Ngomongin soal experience ya Android ya ini dia, menurut gua ini Pixel 7 ini adalah jawabannya. Software yang smooth, clean, bikin experience nyaman banget. Scroll sana sini loncer nggak ada gangguannya. Kalau bicara performa, oke gua tes pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Loading test grafiknya itu smooth banget ya, kayak gua lagi ngetes kebanyakan HP flagship lainnya, udah setara lah ya. Skornya yang gua dapetin juga termasuk dalam kategori oke. Untuk panasnya nih yang katanya panas banget, gue sendiri nggak terlalu ngerasain, malah gue bilang sama-sama aja kayak HP flagship yang lain. Dari data 3D Mark ini kelihatan ya masih di limit di 42 derajat, yang artinya emang udah aman untuk tingkat panas HP-nya, jangan terlalu dibesar-besarin. Lagian pengguna Pixel gue yakin ya nggak ada yang peduli sama gaming-gaming yang berat-berat kayak Genshin Impact. Terus kalau dipakai buat main PUBG aja aman ya berarti udah bagus banget. Sekali lagi gue tekenin, kebanyakan pengguna HP flagship itu nggak peduli sama gaming-gaming yang berat-berat. Intinya HP lu tuh aman, nurut sama yang punya, dipakai produktif, smooth banget, experience secara keseluruhan, display, kamera, speaker, vibrate sama software itu bagus-bagus semua. Dan update-nya juga pasti 3 kali OS update dan 5 tahun security patch di setiap bulannya, jaminan lah ya. Pakai HP 3 tahun bisa ngerasain Android terbaru di awal-awal perilisannya. Kalau kita bicara harga ya sesuai sama value. Terakhir kita ke baterainya. Selama penggunaan gua ngetes HP ini, gue bisa dapetin SOT sekitar 4,5 jam sampai 5 jaman aja, sekitaran segitulah. Untuk sehari-hari dari pagi sampai malam selalu habis di sekitaran jam 9 malam. Artinya udah cukup aman buat pakai HP ini yang compact ya ukurannya. Kalau dulu kan selalu ada aja masalahnya. Dan soal ngecasnya, selama masih setara sama iPhone, gua rasa hal ini tuh wajar-wajar aja ya. Kecuali kalau kalian bandinginnya sama iQOO 11, ya jauh banget bos. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian, anak-anak tim Pixel yang lagi galau mau sikat Pixel 7 apa enggak. Menurut gua di harga yang udah ada penurunan sekarang ini ya oke banget. Tapi kalau mau nunggu lagi biar makin turun ya monggo. Menurut gua nih Pixel 7 worth it banget buat yang suka sama Pixel tapi yang compact. Gue merekomendasikan banget kalau di harga 10-12 jutaan aja. Kalau di atas itu ketinggian layannya, kita bicara harga yang resmi, yang IMEI-nya aman, bayar pajaknya. Oke, makasih buat yang udah nontonin, makasih juga buat Trending Tech atas pinjamannya nih. Jangan lupa kasih komentar, kasih like, share ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video Pixel berikutnya. Salam tim Pixel. Think of how I will rewrite every single song.